kamu mengatakan bahwasanya kamu mengikuti imam. Imammu adalah Paulus. Paulus. Kau penista itu. Kau menista itu Juma, ya. Kau menista. Gimana teman-teman? Gimana saudara-saudara orang licik dan picik ini? Tengok aja ya. Di dalam 1 Yohanes, sabar. Maka dia wajib hidup. Bagaimana hidup Yesus? Beristri atau tidak? Loh, jangan di-mute. Yesus hidupnya beristri atau tidak? Loh, emangnya harus jangan di-mute. Biar enak kita. Yesus, Bang, Yesus itu hidupnya punya istri atau tidak? Tidak, karena dia suci. Tidak, karena dia firman, enggak sama dengan kau Juma. Nah, dalilnya Bang, 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan bahwa dirinya ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidupnya tidak punya istri. Kristen, kalau dia merasa bahwa Yesus ada dalam dirinya atau dirinya ada dalam Yesus, maka wajib, di situ jelas, wajib dia hidup sebagaimana Yesus hidup. Yesus hidup tidak beristri, maka Kristen wajib hidup tidak menyesatkan umat Islam Juma. Bukan ke situ larinya Juma. Kau menyesatkan orang Islam loh. Wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yang kami ikuti adalah pedoman Yesus. Berarti Anda tidak hidup dosa. Berarti Anda tidak hidup sama seperti Yesus hidup. Loh, bukan masalah istri di sana. Enggak. Saya tidak butuh pembenaran. Saya tidak butuh pembenaran. Yesus tidak berbuat dosa Juma. Musuh Anda adalah kitab Anda. 1 Yohanes 2 nomor 6. Maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Kalau Anda tidak hidup sama seperti Yesus, maka Anda adalah pengikut palsu. Juma, Alkitab tidak butuh tafsir Juma. Saya tidak mentafsirkan. Saya tidak mentafsirkan ini. Saya tidak mentafsirkan. Itu tafsirmu. Ini. Ya. Maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Jangan tafsirkan. Jangan tafsirkan. Berbuat dosa. Jangan tafsirkan. Enggak berbuat dosa Juma. Jangan tafsirkan. Yesus hidup tidak beristri. Kristen hidup, kalau dia mau hidup sama seperti Yesus hidup, maka Kristen hidup tanpa istri. Kan ada ayat yang lain Juma. Bukan masalah istri di situ Juma. Yesus hidup loh. Yesus hidup, Kristen hidup. Dalam hidup Yesus tidak punya istri. Dalam hidup Kristen punya istri, punya selingkuh di mana-mana. Oke? Paham? Itu menyesatkan agama Islam kau Juma. Kok menyesatkan agama Islam? Saudara-saudaraku umat Islam, dengarkan 1 Yohanes 2 nomor 6, kitabnya saudara Kristen. Barang siapa yang mengatakan bahwa dirinya ada di dalam Yesus, maka orang tersebut wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Juma, ya, dengarkan Juma. Akan saya lawan Juma pembodohan ya demi Indonesia Maju ya. Silakan lawan Bible. Biar Indonesia Maju akan kulawan. Silakan lawan Bible. Saya hanya menunjukkan data aja. Pembodohan Juma. Silakan saudara. Juma. Yesus hidup itu. Kutanya dulu sama saudara. Dalam hidupnya Yesus, apakah Yesus beristri? Di situ Juma. Bukan masalah istri Juma. Kami mengikuti Yesus karena Yesus tidak berbuat dosa. Firman-Nya yang kami ikuti Juma. Saya tidak tanya itu saudara. Ya. Yang saya tanya, barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sebagaimana Yesus telah hidup. Yesusnya hidup tanpa istri. Betul atau tidak? Iya, saya nggak bohong seperti kalian. Orang Kristen wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Betul atau tidak? Iya, kalau kita mampu nggak berbuat dosa seperti Yesus. Nah, ya, Yesus tidak punya istri. Yesus tidak punya istri. Hidupnya Yesus tanpa istri. Nggak ada ayat yang melarang menikah.
Akhi, itulah akhi. Kau harus Kenapa pakai para data, Cuma. pastor di Katolik itu tidak Kami menikah? mengikuti- Ayat itu yang dipakai. Sama seperti Yesus tidak beristri. Yesus. Itu yang dipakai akhi. Bukan masalah istri Juma, kau pembodohan sesama umat Islam akan kulawan Hidup Juma. Yesus itu, Ya, biar hidup maju Yesus Indonesia. itu harus dicontohi. Hidupnya Yesus harus dicontohi menurut 1 Yohanes 2 nomor 6. Betul? Juma, biar ku jelaskan sama kau, kenapa saya lawan kalian, Juma. Saya nggak kepingin bangsa Indonesia itu bodoh ya. Kan ku lawan pembunuhan. Pembunuhan itu ya sangat masif. Ya, biar tahu kau Juma. Saudara, Bahwa saya aku ulang lagi cuma saudara, nggak usah terlalu Indonesia. lebay, nggak usah lebay. Biar Bibelmu maju, yang biar negara mengatakan, teknologi saudara, negara maju. Jangan Bibel negara saudara berkembang. yang mengatakan, saudara, Bibel saudara yang mengatakan, bukan saya. Barang siapa yang berkata dia hidup di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Yesus hidup tanpa istri. Maka barang siapa yang mengaku pengikutnya wajib hidup tanpa istri. Oke, Muhammad. Contohnya para semua. pastor. Apa yang Tidak dilakukan ada Muhammad, dalil, apakah itu semua? tidak ada dalilnya seperti itu. Tak ada dalilnya seperti itu. Sama Juma, nggak ada Nah, mana dalilnya dalilnya? dilarang menikah. Sama Juma, Mana dalil- nggak dilarang Yesus mana menikah, dalilnya? Juma sama. Mana dalilnya dilarang? Mana dalilnya di sini? Dia Ya. dikatakan Akan kulawan barang kau cuma siapa pembodohan saudara, sama orang Islam. saudara, Bibel bong. Saya tidak maksa lo ya. Bibel Anda yang mengatakan begitu. Barang siapa yang berkata bahwa dia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama Yesus telah hidup. Yesus dalam arti hidupnya. Di Iya, bagaimana Yesus hidup? Bagaimana Yesus hidup? Dalam hidup Yesus. Ikuti firmannya tuh, Juma. Yang diikuti kan firmannya Juma, bukan perbuatan dia yang tidak menikah. Mana ayatnya dilarang di sana menikah, Juma? Kalau Anda Tapi mengatakan ayatnya ada, larangannya ada. kan yang wajib hukumnya di sini, ada. saudara, Kami ikuti. wajib tidak orang Kristen hidup sebagaimana Yesus hidup? Iya, Yesus tidak berbuat dosa. Wah, Kalau bisa wajib. ya. Bukan masalah menikah Wajib, di sana kan? ya. Enggak ada ayatnya di Wajib. situ dilarang menikah. Lah hidupnya Yesus kan nggak menikah, Bang. Iya, tapi nggak berbuat dosa. Apa hubungannya? Yang kita bahas ini kan istri, kok larinya ke dosa? Yang kami ikuti apanya? Firmannya kan? Hidup Yesus itu yang Anda harus ikuti, wajib katanya. Wajib. Ya wajib firmannya yang kami ikuti. Wajib Yesus itu hidup Hukumnya yang kami ikuti cara cuma- hidup Yesus. Cara hidup Masalah Yesus. nikah dan itu bukan urusan Bang. belakangan Juma. Bang, cara hidup Yesus yang harus diikuti. Cara hidupnya. Hidup Yesus tanpa istri. Maka pengikutnya seperti pastor tanpa istri. Itu yang betul. Karena mereka menggunakan dalil ini. Kata guru saya. Bukan, nggak ada. Gimana itu. bukan? Ayatnya pun nggak ada di sana Juma. 1 Yohanes maka 2 disuruh nomor di situ 6, cukup Bang. Satu istri. 1 Yohanes 2 nomor 6, Bang. 18 disuruh di situ istri. 1 Yohanes 2 nomor 6, Bang. Kalau yang tadi 1 Timotius nomor 12 itu dari Matius 3, itu untuk imam, Bang, jemaat. Bukan jemaat, itu untuk imam. Itu, Bang. Cobalah untuk jujur, saudara ya. Jujur bahwa Bible yang mengatakan itu. Aku jujur. Dan jujur mengakui bahwa Maka saya berjuang bahwa untuk Anda mencerdaskan bangsa Indonesia Juma. Anda Ya. bertentangan. Saya tidak mau diselewengkan sejarah Anda Indonesia. bertentangan. Kuburan di Katakan Indonesia bahwa saya Anda tidak bertentangan mau. dengan Ya, Bible. budayanya saya tidak mau di. Ya udah kalau begitu tinggalkan Bible. Karena budaya yang ada di Indonesia berketuhanan yang Maha Esa, bukan berketuhanan yang 3. Tinggalkan itu berarti, Bang. Cuma akan saya Ya. berjuang ya sejarah Indonesia jangan Oke. diselewengkan. Satu, kuburan Ya. jangan dibuat-buat di sana yang palsu ya. Iya. Budaya jangan Begitu juga sampai Tuhan hilang. jangan dipalsu-palsukan. Ya, Itu Bang, ya. penjajahan namanya itu. Yang esa jangan dibuat jadi 3 ya, Bang ya. Betul? Kan Indonesia berlandaskan atas ketuhanan yang Maha Esa. Maha Esa. Berarti di atasnya satu, di atasnya satu itu Oke. tunggal. Absolut. Jangan dijadikan 3 ya, Bang ya. Betul nggak? Betul? Betul.
Ini Esa orang itu ini enggak. ini orang bisa stres ini Bang Juma, gara-gara Bang Juma ini stres. Juma, orang ini. Esa itu ngerti kau Juma. Ya, Maha Esa, bukan Esa, Ya. tapi Maha Ya. Esa. Ya. Apa itu Maha? Maha itu apa? Tunggal. Oke, Maha dulu, tanya Maha dulu. kau. Apa itu Maha? Maha itu Oke. apa? Loh, satu dalam kesatuan. Enggak, Maha, bukan satu. Maha. Maha itu. Ya, maha Ya. itu wajib. Oh, kok Sama dengan wajib, ya. Iya. Maha diwajibkan, kira-kira begitu pengertiannya ya. Cuma Parah. kok parah. Jangan pembodohan Kalau Juma, Esa itu ya. satu. Kalau Maha Esa, Juma, Esa itu tahu Tiga. enggak? Juma. Maha Esa itu ya biar tahu kau Juma. Esa itu Itu. satu, Maha Esa tiga gitu. Oke, kutanya dulu kau, ada berapa Tuhanmu? Ada berapa Tuhanmu Juma? Berani jawab Sama enggak? seperti Yesus, Bang. Tuhannya Yesus cuma satu. Yohanes 17 nomor 3. Berani Saya enggak dengan jawab? Yesus sama. Tuhan kami Berani satu. enggak kau jawab Juma, ada berapa Tuhanmu? Tuhan kami Coba satu. Yesus Satu, Tuhannya Bang. satu, saya juga satu. Satu biji maksud satu orang atau satu apa? Oh, Ya, bukan dong. satu orang. Satu, maha Itu tunggal apa? kami, Tuhan kami. Itu, Bang. Oh, satu Tuhan atau satu orang, satu biji, gimana? Kalau itu Jelaskan. Tuhanmu, kalau Tuhan saudara Erik ini orang. Kalau Tuhan saya maha besar, maha esa, ya. Kalau satu Tuhanmu, Indonesia kapan datang ke sini? Cuma pesawat datang ke sini, ke Amerika. Kutanya sama saudara, Tuhan Anda maha besar. Jadi besok datang Betul ke itu? sini. Betul. Tuhan Anda katakan maha besar. Namanya siapa? Bapak, Bapak. Yesus enggak? loh. Yesus itu adalah firman Tuhan. Bukan Tuhan. Tidak, apa artinya Yesus? Kalau sama saya kau cuma mencret ke kubur. Tahu nggak artinya Yesus? Apa artinya Yesus? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya. Stres anak orang ini gara-gara. Apa artinya Yesus? Coba jawab. Kutanya dulu, Tuhan Anda maha Artinya Yesus besar. apa? Yang Kau maha ngerti besar itu siapa? Yang maha besar itu nggak? siapa, Jangan Bang? dulu, satu pertanyaan nggak pernah kau jawab Juma. Yesus itu apa artinya Juma? Yesus itu Artinya itu babi artinya dalam bahasa Latin. bahasa Latin, iya. Oh betul. my God, inilah My God. pembodohan yang masif kepada Oh masyarakat. my God. Ya, inilah pembodohan itu. Makanya kalian tidak mau maju, ya. Oh my God. Mau maju ya, Selokan negara dong. berkembang, negara berkembang, kembang anak, ya. Oke. Aku bilang kau. Oke, masuk lagi kita. Aku mau belajar Islam. Oke, Iya. you ready? Oke, Juma? mulai Oke. mau menghujat. Tuhanmu maha besar, Juma. katamu, Saya kawan. nggak Tuhanmu mau maha besar. menghujat, Juma. Tuhan maha Pertanyaan besar saya itu- positif. Tuhan maha Ada nggak? besar yang Anda punya itu namanya siapa? Juma, saya orang intelek ya, bukan saya menghujat. Orang Juma. intelek ditanya gitu Ya, kok nangis. dengarkan Saya dulu. Saya enggak Tuhan nangis, Anda Juma. yang maha besar itu namanya siapa? Kalau nama Tuhan saya Allah. Nama Tuhanmu yang maha besar itu siapa namanya? Tuhan, pembodohan. Cuma saya enggak mau bangsa Oh, Indonesia itu baru bodoh-bodohi. tahu. Ya, Baru tahu saya, Bang. Ya. Kalau Yesus biar manusia. artinya biar Yesus. negara Indonesia itu maju cuma. Ya, jangan bodoh-bodohi, ya. Ini loh artinya Lawan Yesus, coba dibesarin. Dibesarin, Bang, dibesarin. Itu artinya Ini Yesus, loh Bang. artinya Yesus. Besarin, Bang. Ini Google Translate yang saya pakai. Dibesarin, Bang. Itu dari mana Beliau- kau buat itu? Latin ya, Latin. Beliau Indonesia. sendiri. Apa artinya, Bang? Yesus, apa artinya? Mana Yesusnya? Mana Yesusnya? Inilah pembodohan ya, Oh, artinya apa? saudara-saudaraku muslim Oh, ya. alah. Saya nggak pernah benci sama orang Islam. Kamu babi. Saya tidak pernah benci sama orang Islam. Tapi Itu dalam bahasa ajarannya Latin. ya saya nggak suka. Ayah, biar tahu Anda ya. Saudara-saudara. Iya, Bang, Islam bagus di itu, Bang, bagus. Indonesia, Tepuk tangan untuk saya Abang nggak pernah Erik. benci. Saya Teman-teman, sayang sama mereka, ya. tepuk Tapi tangan ajarannya saya nggak untuk suka. Oke? Sekali lagi tepuk Kamu tangan ngerti? untuk Bang Erik. Ya, Bang Erik baik deh. Biar ku jelaskan. Ih, Cuma baik saya sekali, nggak Bang pernah Erik. benci orang Islam, sumpah. Baiknya, Tapi Masya ajarannya nggak suka Allah. saya Juma. Ajarannya nggak suka saya, oke? Kok Biar kau ajarannya nggak suka, tapi Iya. Anda masih di Indonesia, gimana dong? Siapa bilang? Tadi Lah, bukan kan Indonesia berlandaskan atas ketuhanan yang Maha Esa. Kul huwallahu ahad.
Ada nggak dalam kitab Anda, ada nggak dalam konsep kekristenan Lari ke bahwa situ kau Juma. Masalah pembodohan Juma. ini dia. Ya, Ini sangat ini masuk. pembodohan lagi. Pembodohan. Ini pembodohan katanya. Oke. Kalau diajarin, Saya mau belajar Anda Islam. kan mengatakan Anda benci. Sabar. Dengar. Berani, Teman-teman semua belajar Islam. Oke, Teman-teman semuanya, orang ini mengatakan dia benci terhadap ajaran Islam. Kita dengar semuanya tadi dia mengatakan gitu Iya, ya. ajarannya Nah, yang nggak suka, bukan benci. Ajarannya saya nggak. Anda suka. tadi mengatakan Ya. benci. Saya tadi bukan Anda mengatakan benci. Saya bukan benci kepada saudara-saudaraku Islam, ya. Tapi kepada ajarannya. Tapi ajarannya saya nggak suka Juma. Oke, Jangan benci kalau pelintir, nggak Juma. suka itu Ini benci. jangan Ya, pembodohan Juma, ya. Kau Oke, sangat pintar pembodoh. anggap saja Juma, Anda gila saudaraku. atau anggap saja Anda gila sampai Anda lupa ucapan Anda. Kau yang gila, Sekarang Juma, saya tanya, ya. Sekarang saya tanya, landasan negara kita dalam konsep bertuhan itu satu Tuhan atau tiga Tuhan? Jawab. Indonesia satu Tuhan atau tiga Tuhan? Jawab. Loh, Esa bukan satu Tuhan, goblok. Nah, Esa itu artinya apa? Esa itu luas Juma, satu dalam kesatuan. Di mana itu Anda bisa dapatkan satu dalam Itu kesatuan itu menurut Esa? pemahamanmu ya, menurut pemahamanmu. Saudara, ya. Esa itu Ya. coba buka di KBBI. Esa Nggak usah, adalah ini aja lah dulu. tunggu. Katanya mau mencerdaskan anak bangsa. Belum tentu Katanya mau saya akui itu mencerdaskan semua. anak bangsa. Itu Syukran, KBBI itu akhi. urusanmu Juma. Loh. Urusanmu. Kita lihat Ya. dulu KBBI. Ada yang bisa lihat KBBI bentar, Esa? saya buka. Urusanmu itu Juma, KBBI Ya. itu urusan Saya buka. bukan urusan Ini saya. kalau nggak dibuka dia tipu-tipu. Nggak peduli Katanya saya, mau Juma. mencerdaskan. Ini. Katanya mau mencerdaskan. Oke, Juma. Nih, menurut Saya mau belajar Kamus Islam Juma. Besar Bahasa Indonesia, Bang Erik. kata Esa memiliki arti tunggal atau Tunggal. satu. Iya, nggak Satu. peduli saya KBBI-mu itu Juma. Lah, Nggak peduli tadi saya itu. Anda mendapatkan istilah Belum Esa tentu itu semua. adalah satu kesatuan itu dari mana, Bang? Emangnya kau jamin itu semua mengakui itu? Enggak, Semuanya. tadi kan Anda bernarasi Tapi itu emangnya Anda kau jamin benci orang ajaran semua mengakui itu? Islam. Nah, negara kita ini Bang Erik berlandaskan atas Al-Quran surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Itu ya, asas negara kita berlandaskan atas asas bertuhan dan Tuhannya itu esa. Tunggal satu, tapi Anda punya asas berbeda, yaitu satu kesatuan, persekutuan Tuhan yang ada dalam konsep iman saudara. Tuhan Anda itu bersekutu dari atau awal persekutuan. Juma nggak pernah. Kalau memang berdasarkan Anda- Al-Quran, Anda mengatakan mungkin bahwa khususnya Timur. konsep ketuhanan Anda itu adalah satu kesatuan. Cuma Satu kau- kesatuan berarti sama seperti Jangan kesebelasan, ya kan paksakan. ya? Satu kesatuan. Cuma Artinya berdasarkan satu Al-Quran. kesatuan itu, Bang. Satu kesatuan itu artinya ada beberapa pribadi digabungkan menjadi satu, persekutuan Tuhan. Emangnya satu Tuhanmu dengan Tuhan? Beda, Tuhanmu tiga, saya satu, Bang. Itu Beda. makanya Maha Esa Juma, jangan paksakan. Kok Jangan Maha paksakan. Esa kok jadi tiga, saudara? Indonesia yang saya tahu bukan berdasarkan Makan obat dulu, Indonesia Bang. itu Makan obat, Bang. Anda Indonesia bukan mengatakan berdasarkan agama Juma. betul. bukan berdasarkan Tapi Anda mengatakan Anda benci dengan Islam. Anda nggak Bukan suka benci. ajaran Islam. Tahu Tidak suka. Oke lah, kita perhalus lagi bahasa Anda. ajarannya ya, Tidak suka. ajarannya, Anda tidak ajarannya. suka ajaran Islam. Nah, Biar di tuak dulu, Islam, Bang. Biar tuak, biar cerdas. Kul huwallahu ahad. Tuhan itu ahad, Tuhan itu tunggal, Tuhan itu satu. Sedangkan Anda mengatakan bahwa Anda membenci, Anda suka dengan ajaran Islam. Ya kenapa nggak keluar dari Indonesia aja, Bang? Tuhan kami Juma nggak bisa dikatakan satu Juma. Tuhan kami Berarti bukan tidak satu, bisa. bukan dua, Berarti bukan tidak tiga sesuai. Juma. Berarti Tuhan kami tidak itu sesuai. Esa Juma. Bukan Berarti ya, tidak sesuai dong. Tidak sesuai dong. itu lain Kalau hal tidak- pemahamanmu itu ya. Oh, Pemahaman tidak kami bisa. bukan. Oh, nggak bisa kau sekarang paksakan. kalau Anda mengatakan Ya. Tuhan Anda satu, siapa Ilmumu yang satu nggak itu? Tuhan Anda yang satu itu siapa? Ilmumu itu Juma, sampah sama aku ilmu Juma. Jangan sombong, saudara. Loh. Yang satu itu Tuhanmu yang satu itu siapa namanya? Loh,
nggak usah Esa lagi. Esa itu tunggal. Udah selesai. Sekarang Tuhanmu yang rangkap tiga yang kau Nggak katakan satu pernah. itu siapa namanya? Bang, nama Nggak Tuhanmu pernah yang umat satu Kristen itu siapa? mengatakan Tuhannya satu, tunggal. Nggak pernah. Esa. Ya. Esa itu maksudnya apa? Oh, itu luas Juma. Esa itu artinya Kesatuan apa? itu Juma. Kalau satu Esa artinya kesatuan. Tuhanmu ada di mana sekarang Juma? Kan satu dia. Iya. Tuhanmu ada di mana sekarang Juma? Udah bang. Kapasitas Anda untuk Indonesia kan, mencerdaskan besok anak dia ke bangsa sini. Naik sama pesawat sekali ke nggak ada, Amerika, bang. kan? Ini orang dipertahankan di sini apa dibawa ke laut? Dibuang aja Bang Badi, dibuang aja Bang Badi. Enggak ada Laut Badi. ya. Kalau aja Badi. Ke laut. Maaf ya bang, Aja. Anda belum pantas untuk berdiskusi. Bukan levelnya Bang Juma. Itu bukan level Bang Badi. Ini ada Chandra Kalau Bang ini. Juma mengulang-ulang gitu Bang. Capek bang, capek. Betul. Loncat-loncat kemana-mana. Bang Chandra Diminta. selamat malam. Selamat malam, Bang. Jangan Iya. Bang, lanjut Bang. Silakan saudara, mungkin ada yang mau ditanggapi dari hasil diskusi kami tadi, silakan. Kalau masalah yang dibilang Abang itu Tuhan tiga, mana ada Tuhan tiga? 1 Yohanes 5 nomor 7 ada 3 yang bersaksi di surga. Disebut 3 bang. Sudah Makanya, disebut Bang, 3. kalau Iya. ngomong itu dipikir dulu, jangan langsung diponis. Mana ada Tuhan tiga di bumi ini? Memang memang nggak ada Tuhan 3, tapi konsep di dalam agama saudara dalilnya pun ada. 1 Yohanes 5 nomor 7 ada 3 yang bersaksi di surga. Siapa bilang Tuhan Anda satu? Ada 3 yang bersaksi, Bapa, Anak, dan Roh. Tapi satu, Bang. Nah, tapi satu kan gitu. 3 tapi dianggap satu. Padahal hakikat yang sebenarnya adalah 3, tapi dianggap satu biar aman. Betul? Tuhan 3 tapi dianggap satu. Kan begitu abangku. Jadi ya kami maklum aja kalau Anda mengatakan Tuhan Anda satu. Begitu kami ngintip, ternyata bukan satu tapi 3. Tapi nggak apa-apa lah ya kan ya. Itu kan tak ada paksaan. Anda menganggap sesuatu yang 3 satu terserah. Yang pasti dalilnya di surga Anda itu ada 3 yang bersaksi. Di surga itu ada 3 yang bersaksi dan 3-tiganya Tuhan. Kalau satu ada 1 yang bersaksi, tapi 3 bang. Yang pasti dalilnya di surga Anda itu ada 3 yang bersaksi. Ada 3 bang yang bersaksi. Saya Yesus itu adalah Allah. Oh nggak mungkin, nggak mungkin saya percaya. Berarti Oh, Abang nggak selamat, Bang. Nggak masuk surga, Bang. Hei saudara, Yesus Berpikirlah, berkata Bang. Yohanes, sabar saudara, sabar. Hidup itu cuma Yesus- sekali, Bang. Yesus berkata, saudara, Yesus berkata dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal yaitu mengenal Tuhan Bapa satu-satunya Tuhan. Dan Yesus dikenal sebagai utusan. Coba tunjukkan dalil di mana Anda bisa temukan hidup kekal itu adalah mengenal Yesus satu-satunya Tuhan. Silakan. Kamu Yesus berkata, Bang, akulah jalan. Ya, itu Kebenaran. jalan. Itu jalan, saudara. Apakah Anda Makanya kita lupa? sembah dia, Bang. Kita Saudara, sembah dia. kenapa Anda nggak menyembah Paulus? Paulus juga jalan. Kenapa Anda tidak menyembah Paulus sedangkan Paulus juga adalah jalan? Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 11. Paulus juga jalan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Dia sekarang berdoa. Tuh, Paulus itu jalan lurus lagi. Kenapa Anda menyembah Paulus? Bang. Ayo bang. Domba-domba yang hilang itu, Bah. Memang masih banyak yang domba-domba yang hilang ini. Domba itu Bani Yakub bang. Kristen itu bukan domba. Kristen itu serigala. Maaf nih, maaf sekali lagi, maaf. Saya hanya memaparkan bukti. Yeremia 50 nomor 17. Yang disebut domba adalah Bani Yakub. Jadi kalau bukan Bani Yakub mengaku pengikut Israel, itu adalah serigala yang nyamar-nyamar dompet. Maaf ya bang ya. Itu dalil bang. Maafkan saya. Itu dalil.
Silakan. Bagaimana caranya orang pemakan babi disebut domba? Domba itu makan rumput, bukan makan babi. Diam. Setahu saya, Bang, domba itu makannya rumput. Makanya orang Yahudi nggak ada makan babi. Kristen makan babi, makan anjing, aku domba. Lucu. Pingin tertawa, tapi lupa nadanya. Enaknya bang itu. Betulin dong nadanya kalau ketawa. Enak didengar itu. Kalau enak makan babi, itulah bukti Anda bukan domba. Intinya bang, bang. Maaf ya, Bang, ya. Maaf. Sama abangnya. Cuma ini saya sampai ke sama abang. Hidup kita cuma sekali bang. Hidup kita cuma sekali. Makanya jangan nyamar domba, tapi serigala, Bang. Makanya, bang. Bertobatlah bang. Bertobat gimana? Setelah saya bertobat, saya mau kemana, Bang? Ke Kristen gitu? Enggak, kami bukan punya agama bang. Kami pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Kristus yang mana yang Anda ikuti? Yesus? Yesus Kristus. Yang mana itu? Yang mana? Yesus kan ada dua, Bang. Yang mana yang tidak Anda? pernah menyebutkan agama Kristen. Ya, Yesus yang mana yang Anda ikuti? Yesus itu kan ada dua. Ada Yesus yang Yahudi, ada Yesus yang Kristen. Yang mana yang Anda ikutin? Mana ada Yesus Yesus Yahudi Kristen? Yahudi agama Yahudi beda bang. Yesus ini ketika dia hidup, dia mempraktekkan pola hidupnya sebagai Yahudi atau sebagai Kristen? Sebagai Yahudi. Berarti pengikutnya hidupnya secara Yahudi. Yahudi. Kristen secara Yahudi enggak? Secara Yahudi. Enggak. Tapi bukan. Enggak. Yahudi dan Kristen beda. Arti Kristen. Kamu bukan pengikut Yesus. Pengikut Kristus. Berarti saudara Kalau Kristen bang sebenarnya bukan agama. adalah Bang. pengikut Yesus Romawi. Bagaimana caranya Anda mengaku sebagai pengikut Kristus? Kalau Baca Anda dulu, bang. Benar, jangan gini. Itulah jalan yang benar bang. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau Yesus, tidak melalui dia bang. Makanya, saudara, Yesus menunjukkan jalan ke sinagoge atau menunjukkan jalan ke gereja? Yesus bukan menunjukkan ke gereja bang. Yesus bukan menunjukkan ke sinagoge. Penting dia ada jalan yang hidup. Tidak ada seorang pun kepada Bapa bang. Jalan itu maksudnya apa, Bang? Jalan di situ maksudnya apa, Bang? Jalan maksudnya apa? Tujuan gitu. Iya, Jalan ke surga. Nah, jalan ke surga apa ke surga? Memang abang ini susah ya ngomongnya bang. Oh, memang saya berdata. Jalan menuju Bapa apakah Bapa? Jalan menuju gereja apakah gereja? Jalan menuju sekolah apakah sekolah? Jalan menuju kantor apakah kantor? Yesus jalan menuju kepada Tuhan. Apakah Tuhan? Bukan. Salahnya Kristen karena menganggap Dia adalah Allah satu-satunya bang. Dia sang pencipta alam ini bang. dalil. Makanya. Coba dalilnya, dalil saudara dalil. Silakan Terus dalilnya. tertulis bang di Yohanes 1:1 Di mana? bang. Tertulis bang. Oh, baik. Kita baca Yohanes 1 nomor 1 ya. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Theos dan firman itu Theos adalah Allah. dan firman itu adalah Theos. Di mana di situ dikatakan Yesus, Bang? Firman itu telah menjadi manusia bang. Loh, tadi katanya bersama-sama. Di sini enggak ada Yesus loh. Kalau bersama-sama di situ satu atau dua, Bang? Pada waktu itu bang dia bersama-sama dengan Allah sebelum ada manusia. Pertanyaan saya, Anda kan mengatakan Yesus satu-satunya Tuhan. Nah, pertanyaan saya, kata bersama-sama di situ untuk membuktikan satu atau membuktikan lebih dari satu? 3 bang. 3 pribadi. Oh, 3. 3 pribadi. Tapi Anda mengatakan satu. Mana yang betul? 1 atau 3? Setiap penciptaan, mari kita ciptakan bumi. Mari kita ciptakan laut. Maksudnya apa?
Yesusnya belum ada di situ, Bang. Yesusnya belum ada. Ada bang, ada. Nggak ada Yesus. Nggak ada Yesus di situ. Yesus nanti ada setelah dikatakan firman itu menjadi daging. Iya. Ah, di situ baru ada Yesus. Sebelumnya belum ada Yesus. Memang namanya bukan Yesus, namanya Firman. Oh, bukan namanya. Yesus seandainya tidak jadi daging, tidak ada Yesus, Bang. Yang bersama dengan Allah itu firman, bukan Yesus. Iya, memang iya. Nah, Firman itu adalah Yesus. di mana dalilnya firman adalah Yesus? Di mana dalilnya? Memang nggak ada tulis bang. Ya nggak ada. Jangan mengatakan sesuatu yang tak ada. Itu pembohong namanya. Bang, intinya, Itu Bang, ya. bohong, saudara. Kalau Yesus itu Saudara, ngomong, jangan bohong ngomong di sini, Bang. Kalau Yesus ngomong tertera, langsung dia bilang aku Tuhan. Udah satu agama kita bang. Enggak ada lagi penghuni neraka. Maksudnya gimana? Yesus tidak mengatakan dia Tuhan karena memang dia Tuhan. Yesus itu bukan orang gila, Bang. Yesus mengatakan dirinya manusia. Yesus mengatakan dirinya tidak Kalau bisa dia berbuat katakan apa-apa dari langsung, dirinya Bang. sendiri. Karena Yesus itu bukan Dialah orang gila. Hanya orang gila yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Kalau dia katakan bang, tunggu, dia Allah, dialah sang pencipta ini. Udah satu agama kita. Siapa Dari lagi mana Anda penghuni tahu? neraka? Dari mana Anda tahu kalau Yesus itu adalah Tuhan sementara Yesus tidak pernah mengatakan itu? Dari mana Anda tahu? Semua yang ucapkan Yesus itu perumpamaan, tapi Dari mana Anda tahu? Yesus tidak pernah berkata aku Tuhan. Tapi kenapa Anda lebih tahu dari Yesus? Jangan-jangan Anda ini adalah Tuhannya Yesus. Kok Anda lebih tahu dari Yesus? Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. ya, Yesus berkata, aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Datang Anda, saudara Sandro. Sandro berkata, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Ilmu Anda lebih tinggi dari Yesus. Harusnya orang Kristen melantik Anda jadi Tuhan. Yesus tidak pernah mengatakan, tapi Anda yang mengatakan. Sedangkan Yesus berkata bahwasanya aku bukan Tuhan. makanya bang, aku bilang tadi, kalau dibilang dia Tuhan, sudah satu agama kita, nggak ada neraka. Nah, sekarang kenapa kalau Yesus tidak pernah berkata dia Tuhan, kenapa Anda anggap dia Tuhan? Dari mana ilmunya? Kalau kami bang, udah dinubuatkan bang, udah di tanah, sudah disap bang. Di mana pula dinubuatkan ada Tuhan lupa kalau dirinya Tuhan? Di mana itu? Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Siapapun aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu Yesus. Loh, kok Anda tiba-tiba muncul mengatakan Yesus itu Tuhan? Ilmu dari mana Abang dapat? Itulah yang tertulis itu bang, pada mulanya itu adalah firman. Berarti Yesus pada saat itu tidak mengerti kalau dirinya adalah firman itu, betul? Masa nggak mengerti bang? Loh, dia mengatakan, hei saudara, Yohanes 8:42. Kalau Waktu dia ini, adalah waktu berdebat itu tadi apa itu? Yesus baca berkata, nomor 34, 35, 36-nya. apa yang dibilang Tuhan Yesus itu? Sebelum Abraham lahir, Baik. aku sudah ada. Kan itu kata Yesus. Salomo berarti jauh lebih hebat dong. Karena dia mengatakan, sebelum alam langit digariskan, aku sudah ada. Salomo lebih hebat. Sebelum garis di langit digariskan, aku sudah ada. Amsal 8 nomor 23. Memang Salomo itu juga itu adalah Yesus juga. Oke, baca nomor 22-nya. Aku adalah awal penciptaan. Berarti Yesus ciptaan. Kena kau kan bang? Kubacakan ya, Amsal 8 nomor 22. Kita baca ya sama-sama ya. Dengarkan baik-baik. Kalau mata sudah buram, dengarkan pakai bibir. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Berarti Yesus Anda akui dia adalah ciptaan. Saya sih hanya memberikan data bang ya. Anda mau beriman kepada apa yang saya sajikan silakan.
Anda tetap mau menjadi penyembah makhluk roh yang datang kepada Paulus juga tak apa. Ada paksaan. Amsal 8:22. Amsal 8:22, Tuhan telah menciptakan aku. Berarti yang diciptakan di sini Yesus kan? Berarti Anda menuhankan ciptaan. Kemana perginya orang yang menuhankan ciptaan? Ke surga gitu? Ke surga. Hah? Ke surga? Kalau kami pasti bang, ke surga. Ada dalil? Ada banyak bang. Nah, tunjukkan. Sepotong aja, silakan. Maka kan ada di Kalau ada keselamatan, kalau ada, atau ada surga bagi orang Kristen, ya, saya berhenti menjadi ketua pembina apologet. Berhenti Itulah saya. banyak. Disaksikan orang di sini. 6.000 orang yang menyaksikan, di YouTube juga lebih 10.000. Kalau ada kemudian jaminan keselamatan bagi penyembah Yesus, bagi Kristen di dalam Bible dan pengakuan Yesus, saya berhenti menjadi apologet. Tunjukkan kepada saya, silakan. Makanya bang. Kok jadi makanya? Saya minta dalil kok makanya. Saya minta dalil kok makanya. Kebenaran dan hidup itu asli Yesus berkata bang. Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel, orang Yahudi. Bukan ucapan Yesus kepada Kristen. Ucapan seorang guru di dalam kelas, ya kan? Anak-anakku yang aku sayangi, semua kalian ini akan aku selamatkan dari tinggal kelas. Anda kemudian tiba-tiba lewat naik sepeda, toklak, 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 mendengarkan seorang guru yang ada di sekolah tersebut mengucapkan itu. Tiba-tiba Anda pulang ke rumah teriak, hore, hore. Kata mamanya, kenapa kau senang kali? Lah, aku semua rupanya sayurmu. Enggak, Ma. Terus kenapa, Ma? Kenapa kamu gembira kali? Aku tidak akan tinggal kelas, Mama. Loh, mamanya Anda bertanya, sejak kapan kau sekolah, anakku? Kau kan kelas 1 pun kagak. Itu ucapan Yesus. Itu ucapan Yesus untuk Bani Israel. Itu untuk Bani Israel. Akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Tidak ada orang Israel yang sampai kepada Elohim tanpa melalui aku. Itu ucapan Yesus kepada orang-orang yang ada sesamanya. Bukan kepada kalian. Pandainya bang. Bukan, Pandai. saudara. Matius 15 nomor 24, aku diutus. Zuma ini aku bukannya diutus pandai, dia hanya pembohong kepada ini. Gantian dulu kita Sandro. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kalian domba hilang dari Israel? Hah? Zuma ini pembohong ini. Gantian dulu kita Sandro. Kalian domba yang hilang dari umat Israel? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Pertanyaan saya, apakah kalian ini domba hilang dari Israel? Kami Kristen ini, Juma, kami Kristen ini adalah Israel baru. Di mana dalilnya Israel baru di Bible? Silakan tunjukkan kepada saya. Israel baru alias non-Israel yang nyamar-nyamar Israel. Inilah yang dinubuatkan oleh Yesus. Waspadalah. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba padahal mereka adalah serigala buas. Dari buahnya, dari ajarannya kamu bisa melihat dia. Dari buah ajarannya, pengikutnya. Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itu adalah 4 buah tanda-tanda serigala yang nyamar seperti domba. Siapakah mereka? Kristen. Ingat Matius 5 nomor 10, Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Silakan, silakan. Apakah Anda adalah domba yang hilang dari Israel? Silakan. Domba yang hilang itu bang, itu adalah kalian bang. Kami nggak merasa, kami nggak merasa karena kami bukan Bani Israel. Kami bukan orang gila yang mengklaim diri kami sebagai orang Bugis kalau kami bukan Bugis. Kami bukan orang mengklaim diri kami orang Jawa kalau kami bukan orang Jawa. Kami bukan orang sinting dan penipu mengaku orang Batak kalau kami bukan berdarah Batak.
Kami adalah penyeru kepada yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Gantian kita, gantian. Nah, silakan. Saya akan bertanya sama saudara. Tunjukkan kepada saya, apakah kalian itu adalah domba yang hilang dari umat Israel? Kalau Anda mengatakan kami adalah domba, tunjukkan Anda dari Moderator, keturunan jangan siapa. matikan dulu. Silakan. Yang pertama tadi, kan aku tadi bilang bahwa kami orang Kristen ini adalah Israel baru yang tertulis dalam Roma 9 ayat 6. Ini berbunyi, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Artinya, orang Israel itu tidak semua yang dari Israel itu orang Israel. Jadi kami pun tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Jadi kami Kristen ini adalah Israel baru yang berhak mewarisi kerajaan surga. Aku juga mau jawab tadi kok Juma tentang apa Amsal 8 ayat 22. Sabar dulu Bang. Sabar. Oke, silakan Juma. Oke. Anda tahu surat Roma itu ditulis untuk siapa? Itu surat Paulus untuk jemaat di Roma. Untuk jemaat di Roma atau jemaat di Indonesia? Oh, jangan begitu cara interpretasinya. Nggak boleh Nggak gitu. bisa dong, nggak bisa. Baca kitab Roma. Coba Anda baca kitab Roma. Jadi begini dia. Pelan. Jangan gitu, Giliran saya. Giliran saya. Nggak elok gitu diskusi. Giliran Oke, saya, silakan. saudara. Giliran Oke. saya. Anda tadi mengatakan Anda adalah Bani Israel. Israel Ya. rohani. Berdasarkan kitab Roma. Ternyata kitab Roma Silakan. ini dituliskan untuk jemaat-jemaat yang ada di Roma. Bukan untuk Anda. Oh, jangan ambil kayak gitu. Apa yang tertulis untuk jemaat di Roma itu berlaku, makanya kami pakai Bible itu berlaku juga untuk seluruh umat Kristen. Kasih dalil. Jangan komentar. Tolong, saudara. Di situ. Saudara, tolong kasih dalil kalau Roma itu untuk seluruh umat manusia. Silakan, saya tunggu. Saya jangan kasih begitu. waktu. Jadi, Saya hargai. Saya hargai pembahasan saudara. tentang Alkitab sebagai panduan. Saya hargai saudara. Silakan Anda tunjukkan bahwa kitab yang spesial untuk jemaat di Roma itu juga untuk Anda di Indonesia. Silakan. Saya tunggu. Oke. Silakan. Jangan kau ambil seperti itu, kau menjebak pertanyaanmu. Jadi secara keimanan memang dinyatakan untuk domba Israel yang hilang, tetapi karena Yesus ditolak oleh orang Israel, maka seperti undangan itu bahwa di luar Israel pun akhirnya mendapatkan keselamatan. Itu dia. Dalil. Anda membawa Roma. Dalil. Kau jangan Anda mau bawa gitu, cara Roma. pembahasan kau menyesatkan gitu Roma Juma. itu, saudara. Ternyata Roma itu ditulis untuk jemaat yang ada di Roma. Betul. Nah, sekarang apakah surat Paulus ini untuk seluruh umat manusia khususnya Roma ini? Anda Sekarang mengatakan aku tanya iya. kau. Mana dalilnya? Apakah Al-Quran yang berbahasa Arab hanya untuk orang Arab? Dalilnya untuk seluruh umat manusia. Sekarang dalilnya di mana Al-Quran untuk Indonesia? Litubayina Kan linnas pusing. tertulis di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 44, Asy-Syura ayat 52. Oke? Jadi jangan Anda mengatakan tidak ada di dalam Al-Quran. Justru seruan-seruan di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Jelas dalam Al-Quranul Karim. Nah, sekarang mana dalilnya bahwa surah Roma itu untuk seluruh umat manusia? Silakan. Saya masih menghargai Anda. Silakan tunjukkan dalil. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6. Jangan mute-kan aku apa, Hendy? Ya, silakan. Anda tunjukkan dalilnya di dalam Bible, di dalam surah Roma. Kalau surat Roma itu ditulis untuk seluruh umat manusia. Silakan.
Tadi kan udah ditulis itu, Roma 9 ayat 6 itu. Tidak semua orang berasal dari Israel adalah orang Israel. Jadi, Tidak ada hubungannya baru, itu. sama seperti Saudara. Yesus berkata, baptislah seluruh bangsa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seluruh bangsa diundang untuk mengikut Yesus. Saudara, tolong tunjukkan di dalam Juma, kitab kau jangan Roma itu. menyesat Juma. Kau jangan memelintir ayat Alkitab. Oh, saya tidak memelintir, Bang. Malah di dalam kitab Roma 1 itu di data nomor 7, dengarkan. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma. Juma, kau jangan berbohong. Dalilnya ada gitu? Tahu, Juma. Aku udah simak Coba semua Bang ayat. Handi, Sekarang ada aku, nggak itu yang satu bisa dulu, Juma. nunjukin Aku anggap clear Roma dulu 1 itu, Juma. nomor Aku anggap 7? clear dulu. Roma 1 nomor 7, Bang? Roma 1 sebentar dulu. Iya, silakan. Roma 1 nomor 7. Iya. Ya. Apa dibilang situ Roma 1 ayat 7 itu? Kepada Bacakan kamu aja, sekalian aku ini. yang tinggal di Roma, yang dikasihi Theos, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang suci, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Theos, Father kita atau Bapak kita, dari Tuhan Yesus Kristus. Bentar, kepada kamu sekalian, dengar yang ketawa-ketawa, yang di bawah juga, yang Kristen juga harus tahu bahwa ini Juma ini penyesat. Dengar, aku jawab. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, oke, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, mana ini, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Benar, ini memang disampaikan jemaat kepada jemaat di Roma. Tetapi Sekarang ingat, pertanyaan saya, penjabaran jangan ini ingat-ingat. yang di Roma ini juga berlaku untuk seluruh umat Kristen di Indonesia. Di seluruh dunia. Pertanyaan saya, mana dalilnya kitab Roma untuk seluruh dunia? Silakan. Cuma, mana dalilnya Al-Quran untuk orang Indonesia? Litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Tunggu. Jangan kemana-mana dulu. Kamu selesaikan dulu Kau tugas. menyesatkan umat Kristen dari Amsal Ini aja 8 dulu ayat kamu 22. selesaikan, Bang. Ini yang kamu selesaikan dulu. Ini dulu. Gampang tuh, Juma. Iya, silakan. Apa yang mau kau Silakan tanyakan? Anda tunjukkan bahwa kitab Roma itu teruntuk seluruh umat manusia. Silakan. Kitab Roma itu, bahkan semua Alkitab itu untuk umat Kristen, Juma. Kitab Roma. Kau jangan ketawa kau. Apa-apa. Kau tertawa. Dengar. Saudara, saya tidak Mereka membuat yang Anda. dijadikan binasa menjadikan Alkitab firman Tuhan sebagai lulusan. Kau Kamu yang jadi lelucon, bukan Bibelmu. Bukan Bibelmu yang lelucon, kamu. Alkitab sebagai lelucon. Engkau akan binasa. Kau memang Saya yang tidak binasa. menertawakan Orang yang Bibel. binasa, Saya orang yang menertawakan binasa kamu. menjadikan firman Tuhan sebagai lelucon. La haula wala quwata illa billah. Saya tidak menertawakan Bibel. Saya menertawakan menjadikan kamu yang ayat mengatakan firman kitab Tuhan Roma itu sebagai lelucon. untuk seluruh umat Kau manusia. disediakan untuk Saya minta kebinasaan. dalilnya Dan mana? kita, Juna. Saudara, saya tidak menertawakan Oi. Bibel. Ngapain Bibel Kau ditertawakan? menertawakannya, Juma. Kau Saya menertawakan kamu. Alkitab. Kamu yang Kau berbohong menertawakan mengatakan firman Tuhan. kamu yang berbohong menipu orang di Kau sini dengan pembohong mengatakan kitab Roma untuk seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Makanya saya tertawa. Itu seluruhnya Alkitab itu cuma untuk umat Tuhan. Kitab Untuk Roma yang saya baik tanya. mulai dari Kejadian Saudara. sampai Wahyu sebagai Saudara. pedoman umat Kristen, umat Tadi Kristus. kan Yesus, tadi kan saya bertanya, Kau jangan saudara. memaksakan hanya untuk di mana Saudara, di mana. saya kan tadi bertanya samamu. Yesus mengaku dengan mulutnya diutus untuk domba yang hilang dari umat Israel. Apakah kamu adalah domba yang hilang dari umat Israel? Kamu membawa kitab Roma. Saya tanya, apakah kitab Roma untuk orang Indonesia? Ternyata kamu sendiri membaca kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma.
Tak ada yang tinggal di Indonesia, Bang. Kamu melintir juga. Seluruh nas Alkitab adalah untuk umat Kristus, untuk pengikut Kristus. Kau menertawakan firman Tuhan. Mereka yang binasa memang menjadikan firman Tuhan sebagai contoh. Kau akan binasa cuma. Tapi aku boleh aku jawab tadi. Amsal 8 ayat 22. Jadi biar aku bongkar sebelum ke situ, kebohonganmu. iya nggak Izin apa-apa. dulu, Habis izin ini, dulu. habis ini. Amsal Akui 8 dulu. ayat 22. Akui dulu bahwa kitab Roma Apa? bukan untuk orang Indonesia. Kitab Roma untuk seluruh dunia. Dalilnya, Seluruh dunia. Yesus berkata, Dalilnya mana? Dalilnya mana? jadikanlah seluruh itu Matius. pergilah ke seluruh dunia. Itu Matius. Jadikanlah jadi muridku. Itu Baptislah Matius. mereka dalam nama Bapa, itu Putra dan Roh Matius, Kudus. Bang. Itu Itulah karangan Yesus Matius. yang berkata itu. Yang saya tanya kitab Roma ini. Kau nggak Kan saya perlu bertanya. bertanya itu. Nggak mungkin dengar Juma. Nggak mungkin semua ditulis. Nggak mungkin. mungkin. Kerangka Makanya kau karang, acuannya kan nggak adalah tertulis. Yesus berkata. Karena tidak tertulis, kamu karang sendiri gitu. Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah muridku dan baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Roma itu, Paulus dia adalah murid Yesus. Murid Berarti Yesus bertentangan yang dong ya. Berarti bertentangan dengan pengakuan Yesus yang adalah untuk Bani Israel dengan Yesus yang untuk seluruh manusia. Bertentangan. Yesus dalam Matius 12 nomor 15 nomor 24, pergilah aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda membawa data Matius 28, itu setelah kebangkitan. Panjang lagi nanti ceritanya. Ketemu nanti kepada Hilal bin Zakar. Angkatan jahat. Alamak. Kabur Ayolah dia. teman-teman Kristen. Kabur Kita dia. berikan edukasi kepada anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat yang 2 slot kita tunggu Oten ya. Tunggu Oten ya. Jangan yang Muslim, karena di bawah saya lihat banyak yang minta dari Muslim. Yang Boleh Kristen 3 ya. slot Datuk. Boleh 3 slot Datuk. Saya turunkan aja. Saya belum Jangan. malam ini. Geram banget saya Untuk dari sementara, tadi. iya, Geram iklan dulu bang. Iklan dulu bang. Ya. Iklan Baik dulu. teman-teman di bawah. Kalau mau bikin ini ya, kalau mau buat VT supaya kasih paham. Izin abangku Bang Zuma. Silakan, Guru-guru semua ya, silakan. izin ya abangku. Jadi malam ini pasal 87 tertawa riang dengan koko buat kopi manis campur masako. Itu judulnya ya. Di surga Anda ada 3 Tuhan yang bersaksi, seperti satu wasik dan hakim garis 2 sisi. Kalau ditanya jawabannya satu esensi, kami yang mendengar menahan naik tensi. Baik jemaat ataupun pendeta, jika ditanya menggunakan data, rohnya kesurupan dari desa ke kota, sama seperti jawabannya antah berantah. Kawin berkawin bagi Anda dihalalkan. Tipu menipu juga tidak ada larangan. Mana yang kau suka boleh kau inginkan. Haram dan kejam sangat diperbolehkan. Perkenalkan inilah ajaran setan, konsep sesat featuring kebohongan. Buku-buku novel sebagai tuntunan, isinya door prize penuh kejutan. Siap teman-teman ya, dicatat. Segala daging halal kau makan, terkecuali daging sandal dan roda ban. Segala daun-daun boleh kau konsumsi, terkecuali daun pintu, jendela dan terali besi. Mengerikan ya. Segala air teguk boleh kau telan, terkecuali air pecahan ketuban. Dari zaman dinosaurus sampai kenabian, gaya ngomong penuh trik dengan kelembutan. Modus dan munafik yang kau tampilkan, sudahlah lama itu ketahuan. Sampai kucing bersayap kupu-kupu dan labi-labi merayakan tahun baru, yang naik gugur satu persatu, yang ngaku warisan Israel baru, mainmu kurang jauh, otak kau jadi cupu. Selain pencuri, pendusta dan plagiat, kalian juga disebut bani babi yang sesat. Oleh sebab itu dengarkan Bang Zuma bernubuat, turun, colok dan jilat pendeta kau punya pantat. Diskusi di atas jangan terlalu bego. Seperti ayam sakit lagi berkokok. Macet, nangis, bubuk dan mogok, terkena tampol masih mau kau datang besok. Yang terima gaji stay tune. Iya. Jadi Ada Darius. Mau bertanya sama Guru Nazuma. Silakan. Ya, Paman, sebentar ya.
Ini saudara kita ini Kristen tapi lucu gitu loh. Lucu. Ini bagus namanya Kardos Story. Halo bang, salam malam. Ya malam. Kristen bang ah? Iya, saya Kristen. Oke, lanjut bang. Oke. Pertanyaannya bagus sekali. Oh belum? Belum. Baru siap-siap bang. Baru siap-siap ini. Aduh. Hari Gini, boleh saya tanya ya? Ya silakan. Oke, jadi gini, abang-abang di tempat ini. Ini kan pembahasan tentang Yesus ya. Yesus bukan Allah ya. Iya. Iya. Jadi kalau pendapat abang Yesus bukan Allah itu di mana ada bukti-buktinya? Allah itu laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Yesus itu makhluk. Ya, di mana di Al-Qur'an siapa yang menjumpai Allah tidak sama dengan makhluk itu siapa nyumpai? Siapa? Tidak ada yang pernah melihat Allah. Yohanes 1 nomor 18. Bukan bebal ya. Lah kan jadi kan berbicara mengenai Yesus. Enggak. Ini kan Yesus bukan Allah. Dan Allah itu diklaim bukan Yesus, berarti Allah itu bukan Yesus, begitu kan? Iya. Nah kemudian yang pertanyaannya, sahabat Allah Jasendang yang Syukran dimaksudkan SWT itu, Allah SWT itu siapa yang menjumpai? Tidak sama dengan makhluk. Siapa yang menjumpai? Tidak ada yang menjumpai, tidak bisa. Tidak bisa. Tidak ada yang menjumpai. Yes. Tak ada orang yang mampu melihat Allah. Terus tidak sama dengan yang diciptakannya, tidak sama dengan apapun. Itu siapa mengklaim itu siapa? Kitabnya Yahudi dan kitabnya umat Islam yang mengklaim pencipta langit yang dan bumi itu ayatnya di mana yang tidak sama itu di mana? Siapa menjumpainya, Bang? Ya, Asyura siapa yang menjumpainya? Kalau dijumpai lalu dijumpai maksudnya dia harus datang seperti makhluk gitu. Gini. Kan abang ini mengklaim Allah itu bukan seperti yang diciptakannya atau sama siapapun, tidak kan seperti itu. Nah, yang mengklaim itu siapa? Ya Tuhan siapa sendiri yang Allah itu siapa? Tuhan sendiri yang mengklaim bahwa Allah itu tidak serupa dengan apapun dan ciptaan apapun. Itu siapa? Ayo. Cuma simple siapa? Sopo. Oke. Jadi tidak ada satu manusia pun yang pernah menjumpai Allah, melihat keberadaan wujud Allah itu, tak ada yang pernah melihat. Makanya Allah mengatakan dirinya laisa kamislihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan aku. Itu kata Allah. Tidak ada orang yang pernah melihat Allah itu. Andai saja ada orang yang pernah melihat Allah, maka orang itu akan menjelaskan Allah itu wujud dan keberadaannya seperti ini dan seperti itu. Tak ada. Nabi Musa tidak pernah melihat Allah. Abraham tak pernah melihat Allah. Adam tak pernah melihat Allah. Tak ada yang pernah melihat Allah. Yesus tidak pernah melihat Allah. Bagaimana mau diceritakan Allah itu wujud, bentuknya seperti apa? Sedangkan tidak ada yang pernah melihat. 2 Samuel 7:22, Tuhan itu maha tinggi dan tidak serupa dengan makhluk. Yeremia 10 nomor 6, Tuhan itu maha tinggi dan tidak sama seperti makhluk. Kalau tidak sama seperti makhluk, lalu mau digambarkan dengan gambaran apa? Ayo. Bang.
Ini kan tentang Al-Quran ini yang menyatakan, yang menolak bahwa Yesus Kristus itu bukan Allah. Artinya Allah. Bibelmu juga mengatakan Yesus bukan Allah. Di mana Ntar Yesus dulu. di mana di dalam Bibel Yesus itu adalah Allah? Di mana Ntar dalilnya? dulu. Ntar dulu. Ini tentang penolakan dulu, tentang penolakan. Iya, tentang di mana Allah. di dalam Bibelmu Yesus itu Allah? Di mana? Saya jangan nanya balik, jangan balik pembuktian itu dari saudara. Ini ada klaim bahwa Iya, klaim ini memang. Yesus bukan Allah. Ya memang Yesus bukan. bukan Allah. Al-Quran Ntar dulu, mengatakan ntar dulu. bukan. Jangan mengasal dulu. Bibel juga mengatakan bukan. Lalu Anda mau berdiskusi apa? Yesus itu Allah, mana dalilnya? Nah, Lucu Anda ini. jangan saya tanya balik lagi tanya. Yang menjadi Lah, pembuktian saya ini kan bagi- sudah menjawabnya, saudara. Laisa kami Saudara, syai'. inilah termasuk orang-orang yang Al-Quran memikna. surah Asy-Syura ayat 11. Sudah ku jawab. Anda ngotot membantah itu. Sekarang Bukain, Anda bukain. tunjukkan dalilnya di dalam Bukain, kitab saudara. bukain Yesus itu datanya. adalah Allah. Bukain datanya. Oh, enggak mau saya. Al-Quran berapa? Enggak mau saya. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 11. Bukain datanya. Enggak mau? Enggak mau saya. Saya sudah tunjukkan. Mengklaim tanpa ada data itu namanya fitnah, termasuk Asy-Syura ayat 11. Sekarang Anda mengatakan Yesus itu Allah, betul? Mana dalilnya? Ntar Tunjukkan. dulu. Ini Udah Yesus selesai. bukan Allah, menurut Saudara, Al-Quran. Al-Quran mengatakan laisa kamislihi syai'. Buka Lam datanya. yalid wa lam yulad. Buka data. Qul Kita ini huwallahu dulu. ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bukti, Yesus bukan Allah. Yesus manusia. Al-Quran surah Maryam juga bisa, saudara. Al-Quran surah Maryam ayat 19. Selesai kita. Nah, sekarang ketika Al-Quran mengatakan Yesus itu bukan Allah, apakah Anda ingin mengatakan Yesus itu Allah? Jawaban Anda apa? Yes, ya, dalil, tunjukkan, silakan. Mana dalilnya Yesus adalah Allah? Tunjukkan. 1. Bang, jangan di mute mulu kalau saya ngomong. Ya, silakan tunjukkan dalil Yesus adalah Allah tertulis Kita di Bible di mana? kalau mau ngomong di mute, gimana mau bisa ngomong? Silakan yang lain tolong jangan di mute. Saudara kita ingin menunjukkan dalil di Bible Yesus adalah Allah. Silakan. Saya tunggu Bang. Oke, saya mau menunjukkan data itu, tetapi Siap. tunjukkan dulu data yang saya minta. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 11. Tunjukin datanya. Enggak mau. lihatin di sini. Enggak mau. Nah. Sekarang Anda tinggal Kalau sebutkan, Anda enggak usah kamu tunjukkan. Kamu sebutkan seperti saya menyebutkan Al-Quran surah Asy-Syura ayat 11. Tolong kamu sebutkan juga Bible surah apa, nomor berapa, bab berapa, nanti saya yang tahu. Silakan. Di mana disebutkan Yesus adalah Allah? Mana? Silakan. Sebut. Saya juga tidak mau menunjukkan kalau tidak ditunjukkan. Saya menyebut Asy-Syura Kita ini ayat 11. biar fair bisa sama-sama tunjukin ayatnya. Saya menyebut Asy-Syura ayat 11. Kamu coba sebutkan. Di mana Yesus adalah Allah? Sebut. Coba buka datanya. Benar enggak? Saya nggak perlu buka. Saya cuma menyebut Asy-Syura. Di situ. Coba buka. Asy-Syura ayat 11. Coba. Oh, jangan di mute dulu. Kita jadi sama-sama gentleman. Jangan Saya penakut. menyebut Asy-Syura ayat 11. Ini orang ini masih dipertahankan atau tidak kalau begini nih? Saya tanya sekali lagi ya, saudara. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan, itu artinya tidak ada dalil yang mengatakan Yesus adalah Allah. Saya sudah Saya menunjukkan. akan menunjukkan data Yesus. Nggak ada dalil, nggak ada Bang Handi. Silakan Anda istirahatkan saudara ini, Oke, siap. gantung di pohon sampai besok pagi biar dikerumuni semut. Nggak ada waktu. Tidak ada waktu untuk orang penipu. Selamat malam. Silakan Boleh Bang Das. saya boleh menanggapi perkataan Juma tadi. Boleh. Yud. Dia menyebut Yesus ada di Al-Quran. Di mana? Yesus tidak ada di Al-Quran.
Saya sudah baca bagus. surah 11. Ya. Ya. Juma pernah berkata, jangan sama-samakan Nabi Isa dengan Yesus. Sekarang Juma sendiri mengaitkan Yesus dengan mengutip Al-Quran. Di Al-Quran tidak ada Yesus. Iya, bagus. Coba baca dalilnya. Baik, Jadi Bang, jangan- baik. Baik, tadi saya tadi ditanya, Yesus bukan Allah. Ya kan ya? Allah laisa kamislihi syai'. Berarti Allah itu bukan Yesus. Karena Allah tidak serupa dengan Yesus. Yesus itu kan tokoh fiktif buatan Romawi, Bang. Memang nggak ada di Al-Quran Yesus itu. Bahkan di original teks kitabnya Yahudi, itu tak ada Yesus. Yesus itu siapa? Entah siapa apa Yesus itu. Gitu, saudara. Ya, yang dikenali oleh orang Yahudi hanya Yesua Hamasya, atau Yesua bin Nun, atau Yesua bin Miriam. Tak ada itu Yesus. Yesus itu dari mana itu? Dari Roma Yunani itu, Bang. Nah, kenapa saya membawa Al-Quranul Karim? Karena tema Yesus bukan Allah. Teman minta membuktikan yang tadi. Saya bacakan dalil. Laisa kamislihi syai'. Allah tidak serupa dengan Yesus. Tidak serupa dengan apapun. Yesus itu kan sesuatu. Berarti termasuk Yesus. Begitu, saudara. Jadi jangan memahami Yesus dari kacamata Al-Quran. Di Al-Quran tidak ada Yesus. Laisa kamislihi syai'. Yang ada Nabi Isa. Ini berbicara mengenai Tuhanku. Karena Tuhanku namanya ada di dalam Bible. Kata Allah itu tidak ada di Bible, tapi di Indonesia dirampok, dicuri, dan digunakan. Makanya temanya Yesus bukan Allah. Paham situ ya, Bung ya? Jadi ketika tadi saudara kita Kristen muncul, tunjukkan di dalam Al-Quran bahwa Yesus bukan Allah, saya kasih dalil. Laisa kamislihi syai'. Apa artinya laisa kamislihi syai'? Tidak ada sesuatu pun yang sama, yang serupa, yang semisal dengan Allah. Berarti Yesus termasuk. Gitu, Bang. Naik ke sini jangan cuma bawa gigi. Itu pun tinggal 2 biji. Bawalah otak, akal, gitu ya, Bang ya, supaya bisa mencerahkan orang-orang yang mendengarkan. Silakan. Kalau gitu siapakah Isa di terjemahan? Atau siapakah Isa Al-Masih di gereja itu siapa ya? Jas, siapakah? Di terjemahan kamu ada namanya Isa. Dan di gereja ada nama Isa Al-Masih. Siapakah itu? Jawab, silakan. Satu, 2, Apa? 3, Dimut. 4, 5, Kenapa? 6, 7, 8, 9. Orang dimut bagaimana mau mute? Itu kamu bisa ngomong. Ya, dilepas-lepas dimut. Jas, ngomonglah. Ya, Ngomong. ya. Ngomong. Masalah apa tadi? Saya kan ini. Ya. Siapakah Isa Al-Masih di terjemahan Bible Anda itu? Dan siapa Isa Al-Masih merek gereja? Gereja Isa Al-Masih. Siapakah itu Isa Al-Masih? Silakan. Bisa. Satu. Berat itu, Bang. Oh, berat ya. Jadi kalau nyolong diam-diam baik gitu ya. Gimana? Iya. Oh, gitu. Saudara kita terlihat bertanya tajam, ditanya tumpul. Aduh, mampus aku. McFlurry, selamat malam. Islam apa Kristen? Gimana Bang Yas? Mau dilanjutkan atau gimana?
Saya cuma tegaskan, bisa nggak bahwa Yesus tidak ada di Al-Quran. Jadi kalau menilai Yesus jangan memakai kacamata dalil Al-Quran. Udah dijawab Bang Juma, tidak ada. Udah dijawab, Iya, tidak cuma ada. tadi menjawab tentang Yesus mengutip ayat Al-Quran. As-Surah, saya sudah baca juga. Jadi jangan seperti itulah. Yesus itu nama yang diberikan malaikat, ya. Kamu berikan namanya Yesus, jelas itu di Alkitab. Nggak ada bang, nggak ada. Kalau ada dia. Jadi Ya, Bang coba sendiri coba pernah tunjukkan berkata, saya. Coba jangan tunjukkan sama-samakan. Tapi hari ini saya dengar menarik-narik Yesus ke Al-Quran. Ini di mana konsistennya? Gitu loh. Astagfirullahaladzim. Saya masih dengar gitu. Saudara, saya ditanya mana bukti Yesus bukan Allah? Oke, saya kasih ayat suci Al-Quran. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun, termasuk Yesus. Ya jangan bilang kalau itu ayat untuk Al-Quran, tapi bukan ayat termasuk Yesus. Yesus awalnya Ya adalah termasuk firman Allah. Yesus, karena Yesus itu Firman serupa Allah. dengan saudara. Yesus Sekarang itu serupa firman- dengan saya. Yesus manusia, Bukan. saya juga Dia manusia. Anda lahir dari Laisa orang kamitslihi syai'. Udah Berarti salah paham. Tuhanku Salah tidak paham. serupa dengan Tuhanmu, kawan. Nabi Isa jadi anbiya disebut roh kami yang kami hembuskan ke rahim Maryam. Yesus pun seperti itu, bukan Itu Anda persetubuhan. menyamakan. Malu. Firman. Enggak malu. Enggak malu. Anda menyamakan Yesus dengan Enggak Anda. malu ya, barusan tadi kamu menyamakan katanya. Yesus juga begitu. Barusan ku dengar dari mulutmu. Yesus juga begitu katamu. Nah, maksud Nabi Isa aja Kok di ayatmu roh. kok gimana? Jangan samakan dengan Anda. Kok kamu sama-samakan Yesus juga begitu. Enggak malu, enggak malu, enggak malu. Bukan begitu. Enggak malu, enggak malu. Lalu gimana? Lah tadi saudara mengatakan jangan sama-samakan, tapi Anda mengatakan Yesus juga begitu. Kok bisa sama-samakan? Saya ingin Kok bisa memperoleh sama-samakan? bahwa Anda mengatakan Yesus sama dengan Anda sebagai manusia. Dari kelahirannya itu sudah beda, dari sumbernya itu sudah Masya beda. Allah, syukur Bang Fe. Makanya saya tarik Tidak, saudara, Iya. saudara, dengar dulu saudara. Naik ke sini jangan cuma modal gigi, naik ke sini pakai akal. Saya ditanya sama orang Kristen, mana dalilnya Yesus bukan Allah? Nah, Saya kasihlah Al-Quran, Asy-Syura ayat 11. Al-Quran itu mengatakan Allah tidak serupa dengan apapun. Berarti tidak serupa dengan batu, tidak serupa dengan pohon, tidak serupa dengan Adam, Abraham, Yesus, kamu dan semuanya. Tuhanku tidak serupa dengan makhluk. 2 Samuel 7 nomor 22. Itu jelas itu. Sedangkan Tuhanmu serupa dengan anak bayi. Gitu loh saudara. Jadi kalau bicara itu yang inilah. jadi begini, jadi kalau dalil Al-Quranmu itu pakailah ke Al-Quranmu, bukan untuk menilai Yesus. Ya saudara, saya Jangan tadi menilai ditanya tolong tunjukkan di dalam Al-Quran dalilnya bahwa Allah bukan Yesus, maka kutunjukkan Al-Quran surah As-Surah ayat 11. Yesus itu manusia, dia punya konto sama seperti saya. Punya konto. Punya konto dia. Itu. Yesus manusia. Jadi emang apa masalah? Apa masalah? Berarti tidak sama dengan Tuhanku dan tidak sama dengan Tuhannya Yahudi. Tuhan Anda itu sama Tuhannya orang Hindu. Siapa itu? Krishna. Sama dengan Tuhan Anda itu. Tapi tidak sama dengan Tuhan kami. Gitu Bang. Naik ke sini jangan modal gigi. Sudah gitu tinggal 2. Gimana sih Bang? Bang Besar. Baik monitor. Teman-teman kencangkan tetep layarnya teman-teman ya. Ini sudah mulai gaduh ini saya lihat ini. Nggak bisa menjawab ya. Sebentar ya teman-teman. Kencangkan tetep layarnya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman ya, pada malam hari ini, seperti kata Bang Zuma malam ini, wejangan vitamin yang penuh gizi, naik ke atas jangan cuma bawa gigi, bawalah akal otak dengan isi. Kalau otaknya cuma berisi 2 biji, kau turun minum kopi campur tepung kanji. Ingat, dengan
Capek Bang Zuma kawan-kawan. Capek. Bertepung kanji katanya. Allah Akbar, Masya Gini teman-teman ya, dengan lembut dan penuh sabar, Gurunda Zuma tabah mengajar. Tapi kalau kau kejang dan kurang ajar, Bang Zuma nubuatkan kau jatuh terkapar. Jadi, sekali lagi teman-temanku yang terkasih, oten-oten yang penuh berisi, ya, tolong kalau naik itu dengan penuh optimis. Kau boleh naik dengan optimis, ya. Ingat, saya ingatkan lagi untuk teman-teman di bawah, tolong tap layar. Dan untuk teman-teman Kristen, saya ingatkan untuk kalian penyembah raket nyamuk, naik di sini jangan ngamuk-ngamuk, diskusi jangan berisik dan buat pusing, itu congor atau knalpot racing. Kalau cuma cerdik, ular pun lebih licik, beracun dan buat hidupmu gugur. Sesama oten pun kalian otak-atik, naiklah kalian tertib, beradab dan jujur. Kita suka lawan diskusi akademis dan kompeten, bukan kelas jemaat oten yang impoten. Jika bertanya berisi dan bermakna, dan jika menjawab pakai dalil dan data. Teruntuk kalian penyembah karet pelampung yang percaya roh Tuhan mengapung-apung, ingat, bawalah data dalil konsep tungtung, jangan pula kau bawa dalil pak ketipung. Kitab para nabi agama samawi, firman Tuhan original asli. Percaya Tuhan satu sang ilahi, bukan menyembah Tuhan mati dihidupkan lagi. Sabtu Yahudi di hari Sabat, puasa diri dan penuh hikmat. Oten selalu menentang Taurat, ketampul diam mati di tempat. Sekian, stay tune. Ini judul bagus nih, ya. Maksudku sih Bang Zuma gini, Bang Zuma kan Yesus bukan Allah. Wah, pintar Bang Zuma ini. Mantap. Cuma itu doang. Ya, cuma itu doang, ya. Waduh. Kirain saya nggak mau debat. Gini Bang Zuma, abang udah dilibatkan. Gini Bang Zuma, maksudku sih Bang Zuma, kan Yesus bukan Allah. Apa hubungannya Bang Zuma sama LUU kalian? Ngomong apa ini? Abang udah habis berapa tua, Bang? Berapa botol, Bang? Berapa botol? Maksudku sih ini kan, ini kayak Nggak, abang mabuknya udah habis berapa botol? Maksudku sini Bang, mungkin salah dulu. Kau itu lucu loh, kau itu minum seloki, mabuk kau segoni. Tahun barunya kau minum, mabuk kau sekarang. Lucu kau ini. Bukan lucu kan? Gini Bang, kan gini ku tengok dulu dia ini mantap dulunya ini. Terus kau naik kata bukan introduksi. Kalau begitu jangan ada lagi kata Allah di dalam Bibelmu ya. Loh, gini Bang Zuma, kan kita di Indonesia, janganlah kita dari gaji Arab. Nggak boleh Ya, gitu. kalau begitu kenapa jadinya Tuhan menjadi Tuhan Arab juga? Kan lucu. Kan Allah itu kan gelar Bang Zuma buat kami. Kata siapa? Kata kami. Oh, yang Dari mana ilmunya? Dari mana ilmunya Tuhan itu, Allah itu gelar? Kita berakal dulu Bang Zuma ya. Kalau ahli itu kan alif lam ha kan gitu. Iya. Islam kan gitu. Iya. Ya. Terus? Kalau kan, ya, kalau kami kan, Elohim kan Allah kami kan gitu artinya. Kok Elohim pula? Kenapa jadinya ke Elohim? Itu Ya, Tuhan Yahudi itu. Ya itu kan Tuhan kami juga. Kata siapa? Ya kan kata kami. Tuhannya Elohim tidak pernah jadi manusia. Lu kan firmannya yang dari manusia. Firmannya siapa? Firmannya Elohim. Jadi manusia. Iyalah. Oh, kalau itu firmannya Elohim jadi manusia, firmannya Elohim jadi alam semesta. Berarti Bukan alam semesta ini kan firmannya yang hidup dan kekal kan gitu. ya, alam semesta ini berasal dari firman. Iyalah. Nah, anak Maria juga berasal dari firman kan? Iyalah. Nah, sama statusnya ciptaan.
berarti Yesus bukan Allah, karena Yesus ciptaan. Gini bang, bukannya kan gini. Kita berbalik ke Yohanes 1:1 kan. Bermula firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Berarti yang dari Allah, yang berasal dari Allah, kan bisa dibilang Allah juga kan gitu. Iblis juga berasal dari Allah. Berarti kan namanya juga iblis. Namanya juga berarti, iblis kan gitu. Kan dikatakan dia berasal dari Elohim. Iblis berasal dari Elohim. Berarti iblis juga Elohim. Bukan, kan iblis itu kan dari malaikat yang diciptakan, yang menentang Elohim. Tapi iblisnya dari Elohim. Berarti iblis juga Elohim. Gini Bang Juma, kan dulu kan diciptakan malaikat. Malaikat ini kan menentang Allah Elohim kan gitu. Beda lagi Bang. Iblis. Beda lagi. Kalau iblis dari Elohim kan jelas tertulis itu bahwa Tuhan iblis berasal dari Elohim. Gitu. Jelas itu. Tapi kan iblis ini kan dari malaikat dulu itu Bang. Malaikat yang menentang dia kan gitu. Dibuanglah dia kan. Jadi iblislah dia kan gitu. Beda Bang, bukan begitu. Gini Bang, kita harus tahu konsepnya itu kan. Mana mungkin Tuhan, mana mungkin Allah kan, mana dia memilih contohnya memelihara iblis yang kayak gitu. Gak mungkin kan, dia udah dibuang ke bumi dia. Karena apa? Kan dia melawan Allah Elohim sendiri kan gitu. Iya, tapi masalahnya kan iblis itu juga berasal dari Elohim. Gimana dong? Ya kan itu kan malaikat dia, tapi dia menentang kan gitu. Ya itu beda lagi. Gimana dong? Gini Bang, kan gitu kan, Tuhan Yesus itu kan firman Allah Elohim. Dari ajaran Tuhan Yesus pun nampak kan gitu. Dari hukum Taurat kan gitu. Dari sebelum hukum Taurat. Semua ciptaan itu berasal dari Elohim. Iya. Nah, berarti apakah yang berasal dari Elohim itu adalah Elohim? Kan yang berasal dari Elohim itu kan, itulah yang namanya Tritunggal kan gitu. Kok jadi Tritunggal pula? Apa yang Anda ingin sisipkan masuk ke situ? Tuhan Anda. Nah, kan, Tuhan Anda mau masukkan ke dalam situ. Nah, kan di Tritunggal itu kan Bapak, Anak dan Roh Kudus kan gitu. Dalam kesatuan Bapak Elohim kan gitu. Ngomong apa abang ini? Maksudnya gini Bang, kan kita mabuk kayaknya Bang. Bukannya mabuk. Kenapa Elsadai? Aku tanya aja, kalau aku mau bertanya samamu ya, kenapa sampai sekarang si Madun dilarang bapaknya main bola? Coba jawab. Si Madun, kok harga si Madun? Ya udah, segitu ya kemampuanmu, kau ngomong pun tak beres. Bagus kok jawab aja. Maksud gini, ya kita dulu konsep sang sumber dan sang firman kan gitu. Yesus itu bukan sang sumber. Yesus itu justru berasal dari sang sumber. Yesus itu kan gini Bang, kan di Yohanes 1:1 menyatakan firman adalah firman itu bersama-sama kan gitu. Iya, firman yang bersama-sama, bukan Yesus. Kan firman kan Yesus. Firman di mana dalilnya firman itu adalah Yesus? Di mana? Ada nggak dalilnya? Ada nggak dalil? Kan adalah Yesus. Yohanes 2 ayat 1, Lukas 2:11. Nggak ada di situ Yesus adalah firman, nggak ada.
telah Kristus. Nah, Kristus itu apa? Apa itu Kristus? Juru selamat manusia, kan itu artinya sang Mesias. Nah, Kristus artinya apa? Kristus sang Mesias. Mesias artinya apa? Mesias sang Kristus gitu. Ya Kristus. Nah, itu terus bolak-balik. Apa itu Kristus? Kristus adalah Mesias. Apa itu Mesias? Mesias adalah Kristus. Ya gini bang. Gimana ini? Kan itu kata-katanya disampaikan melalui malaikat Gabriel. Aduh, mabuk kayaknya Bang Zuma. Mabuk kayaknya. Paham ya. Paham nih. Ya. Coba Bang Handi diterapi dulu Bang. Melalui Bang Handi, ini bagi Bang Handi nih. Halo. Malam. Nah, gimana Jas? Gimana Jas? Ya. Masih ingin bertanya, lanjutkan diskusi dengan guru kami, silakan. Oh iya, saya boleh bertanya ya. Saya boleh bertanya ini An-Nisa 80. Nah, taat kepada Muhammad sesungguhnya taat kepada Allah. Padahal kita dengar sering tidak ada yang disetarakan dengan Allah. Nah, kalau seperti ini, tolong dijelaskan. Taat An-Nisa ayat berapa? Kok ayat 40? An-Nisa ayat berapa itu dibilangnya? Kok ayat 40 sih? Gerindra naik lagi. Ini tadi disapa nggak nyaut ini. Anda tiping tolong yang Kristen jangan naik ke komad ini. Halo. Gerindra. Ya halo. An-Nisa ya, halo. Ayat 80 saya bacakan ya. Saya bacakan ya, Bang Juma. Bang ya. Juma, halo. Iya halo. Halo. Saya bacakan barang siapa menaati Rasul dalam kurung Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Nah, ini kan seperti satu mohon maaf ya, setara ya kan, padahal Muhammad bukan Tuhan, nabi berarti manusia. Ya, nah, ini tolong saya hanya minta penjelasan saja begitu. Ya, baik. Ya kan. Baik. Ya. Jadi gini, Bang. Allah Subhanahu wa taala itu pencipta langit dan bumi. Ketika kemudian Allah ingin dikenali oleh makhluknya bernama manusia, maka Allah mengutus nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala sebelum ayat 80 juga dikatakan di dalam ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemegang kekuasaan atau pemimpin yang ada di antaramu. Artinya, kalau kita taat kepada Nabi Muhammad, berarti kita taat kepada Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad memerintahkan kita menyembah kepada Allah. Tidak ada perintah Nabi Muhammad yang mengajarkan kita menyembah kepada Nabi Muhammad. Perintahnya agar manusia menyembah hanya kepada Allah. Ketika kita taat kepada perintah Nabi Muhammad tersebut, maka kita akan taat menyembah hanya kepada Allah. Sama seperti ketika presiden memberikan perintah kepada gubernur untuk mengajarkan kepada para bupati agar mencanangkan kemudian satu perintah atau ketetapan. Maka mentaati gubernur sama halnya mentaati presiden. Bukan berarti gubernur itu adalah presiden, enggak. Tetapi para nabi tidak akan berkata-kata dari diri mereka. Apa yang disampaikan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia. Itu sudah pasti.
Jadi mentaati Allah sama halnya mentaati Rasul sama halnya mentaati Allah. Bukan menyembah. Bukan berarti menyembah Allah sama dengan menyembah Nabi Muhammad, enggak. Makanya tidak ada perintah sembahlah aku kepada Nabi Muhammad, minta disembah, enggak ada. Nabi Muhammad mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Jadi mentaati Nabi Muhammad sama dengan menyembah kepada Allah. Karena aturannya pasti sembahlah Allah, jangan yang lain. Demikian. Oke, boleh lanjut saya bertanya Bang Juma? Boleh, silakan. Jadi saya begini kan, selalu ada begini sahabat Nabi. Tentu kalau sahabat itu melihat kehidupan sehari-hari, perilakunya bagaimana. Pertanyaan saya, kalau ada sahabat, kenapa di antara 4 mazhab itu sholatnya caranya beda, bacaannya pun beda. Dan sekarang kita lihat di masyarakat. Contoh, Bang. Ya kan? Buya Sakur pun sudah menjelaskan, Dokter Buya Sakur dia sudah 20 tahun di negara-negara Islam melihat cara sholat dan bacaannya berbeda-beda antar mazhab. Oke. Jadi maksud saya gini. Silakan Bang. Abang kalau kasih data kasih pernyataan, kasih bukti di mana sholatnya umat Islam itu berbeda, silakan. Mungkin Bang Juma salah tahu lah cara gerakannya. Ada yang Bang Juma pasti tahu lah maksud saya. Ada yang kurang, ada yang ini gitu. Jadi maksud saya gitu. Saya cuma lah kalau ada sahabat yang itu polanya sama, bacaannya sama, begini sama. Tapi saya baca-baca kok ada beda-beda. Buya Sakur yang sudah mana beda tahun pun. Yang beda yang mana Bang? Tunjukkan. Coba. Ya kalau jadi Bang Juma tidak tahu. Silakan yang bedanya mana? Anda membawa narasi. Mana bedanya mana? Ya ada yang main jari, ada yang kunut. Nah, dengar itu ya, ada yang begini, ada tangannya di atas kuping, ada di bawah kuping, ada yang begini. Itu Bang Juma. Saya hanya bertanya supaya Anda jelaskan gitu. Saya tidak memframing ya bertanya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kamu melihat aku salat. Ya. Nah, Nabi Muhammad salatnya dipercontohkan semuanya kepada para sahabatnya. Ya. Maka sahabatnya ada yang kunut mengikuti pada saat Nabi kunut. Ada yang tidak kunut mengikuti pada saat Rasulullah tidak kunut. Semua pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Maka salah satu di antaranya mau dicontoh, silakan. Mau contoh semuanya juga silakan. Tidak ada yang salah karena semuanya pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Itu. Yang masalah itu Yesus tidak pernah mencontohkan jingkrak-jingkrak di gereja. Tapi kenapa kalian lakukan? Kan gitu Bang. Kalau kami sholat zuhur dengan pola seperti itu dicontohkan, dengan pola yang lain dicontohkan. Semua ada contoh dari Rasulullah. Jadi ketika Rasul mengatakan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, maka kami semuanya punya tata cara yang bersumber langsung dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ada yang menggunakan. Gitu tapi saya begini Bang Juma begini. Tapi di antara mazhab itu kalau begitu batal sholatnya sampai ada tuduhan seperti itu. Sama dengan wudu. Kalau wudu kesenggol perempuan ulangi. Mazhab lain mengatakan tidak. Jadi sebenarnya kan yang benar yang mana kan gitu. Semuanya benar. Gitu, orang yang menyentuh wanita kemudian mau melaksanakan wudhu ulang sah itu. Kalau dia menyentuh kemudian perempuan dengan niatan yang maksiat, ada syahwat di situ, itu tidak sah, harus mengulang lagi wudhunya. Tidak ada masalah dalam Islam. Semua itu pernah dicontohkan oleh Rasul dan diajarkan dan menjadi ketetapan Rasulullah. Yang salah yang tidak wudhu atau yang tidak tayamum. Gitu. Seperti Yesus wudhu, tapi orang Kristen tidak wudhu. Nah itu Yesus tayamum, kalian tidak tayamum. Gitu Bang. Yesus tidak mengajarkan wudhu, tidak ada perkataan Yesus untuk. Oh, tidak bisa. Di dalam kitab
imamat ayat 15 nomor 11, Keluaran 30 nomor 17 nomor 21, itu semua adalah pelajaran-pelajaran wudhu yang Yesus sendiri kemudian mengatakan tidak boleh dihilangkan. Matius 5 nomor 19. Ada aturan pembasuhan, ada aturan bagaimana mencuci tangan, mencuci muka, mencuci kaki, baru masuk ke dalam bait suci. Tidak boleh ada barang najis pada diri seseorang. Harus dia beribadah berdasarkan dengan perintah untuk mengkuduskan diri dan mengkuduskan bait suci. Tidak seperti di gereja, jangankan wudu makan babi, mandi gereja bang, nggak bisa kayak gitu. Bang Juma, kalau bicara babi haram, kalau itu alasan Islam, kalau di kitab imamat, unta pun nomor 1 haram, unta, babi, unta. Jadi kenapa hanya babinya? Ada beberapa di kitab imamat, tiba-tiba hanya babi, daging unta pun haram. Banyak lagi, ada berapa itu? Itu maksud saya. Di sini kalau kita lari ke situ ya. Nah, inilah kalau kita suka nyamar-nyamar jadi agama Yahudi. Agama Yahudi itu hanya untuk Yahudi. Hukum Taurat itu berlaku hanya untuk Yahudi, nggak berlaku untuk seluruh umat manusia. Itulah gunanya akal. Jangan namanya saja akal, tapi mulutnya berbicara selevel dengan pantat ayam, gitu bang. Malu kalau kita itu manusia. Kalau di Taurat itu babi, unta, ini haram. Sekarang itu untuk Yahudi. Itu untuk Yahudi. Iya, sekarang Islam tolong terangkan babi itu menjadi haram. Apa persoalannya dengan Islam? Enggak ada persoalan. Seketika itu dilarang. Tidak ada kemudian persoalan. Allah melarang, ya sudah, selesai. Karena kami ini umat Islam, sami'ana wa ta'ana, kami mendengarkan dan kami mengikuti. Kami tidak membangkang. Kalau sekiranya Allah memerintahkan kami untuk jangan makan ayam, kami pun tidak makan ayam. Karena kami adalah hamba Allah. Kami hamba Tuhan yang harus tunduk mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan artinya mentaati segala peraturan yang Tuhan berikan. Karena Tuhan memberikan aturan kepada Bani Israel, kami tidak ikut-ikutan. Kami bukan nyamar-nyamar domba. Kami memiliki syariat sendiri, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kami ikuti ajaran Tuhan yang datang kepada Nabi kami. Kami tidak plagiat nyamar-nyamar agama Yahudi. Tidak seperti orang, bukan kitabnya tapi diambil terjemahannya, lalu dijadikan sebagai kitab. Tuh, demi apa? Untuk melancarkan aturan baru yang mereka buat-buat sendiri. Gitu bang. Oh, kalau begitu Bang Juma, hanya orang Yahudi yang punya tradisi sunnah. Dan memang ada di kitab mereka. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tunggu dulu. Tidak bisa karena Rasulullah mengajarkan, Nabi kami memerintahkan ada beberapa hal yang fitrah dalam Islam. Salah satunya di antara 5 itu adalah bersunnat, bang. Itu perintah Nabi kami. Kami pengikut Rasulullah. Tadi Anda membaca atiullah wa atiur Rasul. Iya kan? Anda tadi memberikan dalil itu. Saya mengatakan dalil itu jelas. Mayyuti'ir Rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Nah, Rasul kami memerintahkan untuk bersunat. Kami bersunat. Rasul dikasih kapasitas untuk memberikan dan menjabarkan apa yang diserukan oleh Allah di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 101, 123. Gitu. Ikutilah ajaran Ibrahim. Salah satu ajaran Ibrahim adalah sunnat. Maka kami diperintahkan mengikuti itu. Nah, Islam sunnat, Yahudi sunnat, Kristen tidak sunnat. Ikut siapa? Coba, ikut siapa? Yahudi ikut Nabi Ishak, Islam ikut Nabi Ismail, Kristen ikut siapa? Setan tidak sunat, bang. Dan satu hal lagi yang saudara Joas harus tahu. Di dalam kitabnya Yahudi, Yesaya 66 nomor 17, nomor 15 sampai 17. Tuhan pencipta langit dan bumi akan datang membakar pemakan babi dan pemakan tikus. Tidak ada tertulis pemakan onta. Nah, kamu pemakan babi, kamu akan dibakar oleh Tuhan. Ada nggak
tertulis Tuhan akan datang membakar pemakan babi. Tidak ada yang dibakar pemakan babi. Pemakan onta. Nggak ada pemakan onta mau dibakar. Yang ada pemakan babi. Dan Kristen identik dengan menu makanan yang bernama babi. Pusing kepala orang Kristen kalau dalam satu hari tidak makan makanan haram yang diharamkan oleh Elohim. Pusing 7 keliling. Lupa istrinya. Lupa anaknya. Kalau dia tidak makan babi dalam sehari. Itu bang. Sedangkan itu adalah makanan yang diharamkan oleh pencipta langit dan bumi. Kenapa Anda makan? Karena Anda bukan Yahudi. Jawab aja. Itu aturan untuk Yahudi. Kami makan anjing, kami makan monyet, makan biawak, makan kuda Nil, dinosaurus. Karena kami bukan Yahudi dan kami bukan Islam. Gitu jawabannya. Kalian memang di luar dari agama Yahudi, agama Samawi. Gitu bang. Jawabannya. Kenapa Kristen makan kuda Nil, biawak, ya, makan semuanya? Karena memang di Kristen dibebaskan, dibiaskan, kemudian untuk makan apapun. Seperti itu bang ya. Sedangkan kami enggak. Yahudi punya aturan, Islam punya aturan, Kristen tidak punya aturan. Siapa yang menginginkan agar manusia tidak punya aturan dalam hal makan dan minum? Siapa bang? Kristen. Bukan, Bang Andi. Siapa yang mau agar manusia tidak punya batasan dalam makan dan minum? Iblis. Iblis. Tadi Bang Juma baru bilang berlaku untuk Yahudi, sekarang menarik-narik kepada Kristen. Sekarang saya mau beritahu perkataan. Saya sudah bilang, mengaku aja bahwa kami Kristen sama seperti kera, tidak diberikan aturan main. Bilang gitu bang, di Kristen tidak diberikan aturan main makan, bebas seperti monyet, mau makan apa saja. Karena kenapa? Adam diberikan aturan makan, Abraham diberikan aturan makan, Musa diberikan aturan makan, Yesus diberikan aturan makan, Nabi Muhammad diberikan aturan makan, Iblis menghapus aturan makan. Kristen ada nggak aturan makan? Nggak ada. Meja pun bisa, pesawat kalau bisa digoreng sama Kristen dimakan pesawat itu. Tank, helikopter, kalau kalian bisa bikin kolak, dikolak itu. Kapal selam, kapal laut, tiang listrik, aspal digulung kasih bumbu kecap, segitu bisa kalian makan. Andai bisa bang. Karena memang dikatakan 1 Korintus 10:23 segala sesuatu diperbolehkan, segala sesuatu halal bagiku. Itu di kitab saudara. Bahkan saudara boleh makan daging manusia, dalilnya jelas. Jadi begini Bang Juma, boleh saya bicara? Boleh saya bicara Bang? Gimana? Mbak, taruh lo Banyu, kasih pertanyaan baru Anda bicara. Kasih dia pertanyaannya Pak, baru dia bicara. Iya, siapa yang ngajarin Anda kemudian makan segalanya? Jawab. Ya, silakan. Karena itu kayak identik dengan omnivora. Omnivora itu adalah hewan pemakan segala. Kok mirip-mirip bang itu? Maaf ya, maaf nih. Karena di dalam Bible dikatakan segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu dibolehkan, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Gitu bang. Silakan dijawab bang. Ya begini soal masalah Matius 15 ayat 11, Yesus berkata, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan apa yang keluar dari mulut. Jadi karena dari mulut itulah, dari hatimu, itu yang dijaga. Itu hal cuci tangan dan tidak cuci tangan bang, bukan masalah makanan mini bahkan atau tidak. Gak ada itu, bukan masalah babi. Itu yang haram situasinya. Bah, ini lagi akal kucing muncul, akal ayam, akal semut. Ya. Ini ngomongin di dalam kitab Matius itu, bah. Itu di Matius itu boleh dimakan, tapi situasi tertentu. Betul kan Bang Juma dalam Al-Quran? Iya, betul. Betul, tetap haram tuh, saudara. Babi itu tetap haram, tapi ada kondisi di mana babi itu dibolehkan ketika tak ada lagi makanan yang lain. Kalau haram lah selamanya. Itu darurat. Itu darurat. Darurat. Coba tanya, di sini ada orang Yahudi.
apakah ada kondisi di mana makanan yang haram itu bisa dikonsumsi? Bagaimana diceritakan Nabi Daud ketika dia lapar, yang tadinya dilarang makan persembahan, makan makanan yang dipersembahkan kepada Tuhan, dimakan oleh Daud karena darurat. Coba tanya kepada praktisi Yudaism, sahabat kita Akhi Billy. Iya. Apakah ada? Iya, dalam hal Daud ya, ketika dikejar-kejar oleh Saul ya, dan dia akhirnya terpaksa meminta kepada imam besar pada waktu itu untuk bisa makan, karena kalau enggak dia mati. Mati. Ada istilah pikuah nefes, menyelamatkan jiwa. Jadi kita harus hidup. Ada 3 hal yang mendingan kita pilih: kita mati, suruh menyembah berhala, suruh membun-bun, sama satu lagi apa itu aku lupa. Pokoknya itu mendingan pilih mati daripada kita harus cuma berhala. Tapi kalau dalam soal makanan, kita makan. Pikuah nefes, menyelamatkan jiwa. Darurat. Itu saudara. Tolong tunjukkan di dalam kitab Anda di mana itu boleh ya. Kalau memang manusia aja di kitab Anda boleh dimakan kok. Di mana dibilang ditulis mana Bang Juma manusia? Baik, ya, kalau ada dalilnya, coba sebutkan manusia di mana. Anda jangan mempreming-preming seperti itu. Nanti penontonmu pendengarmu makin sesat. Jelas dong. 1 Korintus 10 nomor 25. Itu satu. Yang kedua, 1 Korintus 6 nomor 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Kemudian di dalam 1 Korintus 10 nomor 25, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Pertanyaan saya, kalau ada orang memotong manusia lalu dijual di pasar daging, menurut data ini boleh nggak dimakan? Jawab dulu. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Pertanyaan saya, kalau ada orang nih memutilasi manusia lalu membawanya kemudian ke pasar daging dan dia tahu itu daging manusia, berdasarkan 1 Korintus 10:25, boleh tidak dimakan? Ya, boleh nggak? Boleh nggak, Bang? Kalau Anda itu nggak usah dijawab Bang Juma. Ini dalil. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Dalil. Ini dalil, Bang. Makanya kalau Anda lihat di pasar-pasar Kristen itu, semua binatang ada di situ. Tikus, balao, kablama, anak cuntili, ada semua di situ dijual. Pararang, padale, setan, popo, parakang, hantu belau, semua ada di sana dijual. Ada, Bang. Bimut. Jas, kamu baca dulu 1 Korintus 10:25, Jas. Kamu nggak pernah pakai data, coba kau baca dulu itu. Di situ tidak ada kata manusia. Coba baca dulu, baca dulu, woi. Berasumsi. Iya kan begitu. Coba baca dulu. Bang Andi, coba dibacain Yohanes 6 ayat 54 itu yang jelas-jelas tertulis suruh makan. Yohanes berapa? Yohanes 6 ayat 54. Coba baca ya. Saya baca ya, tunggu ya. Iya sih. Tuhannya dimakan ini malah. Oh ya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Oh, makan daging manusia, daging Tuhan dimakan. Nanti kalau bukan kita mau menghina ya. Ini ada tertulis, Bang.